Natal ini diukur. Persekutuan umat Kristus itu akan diukur akhir zaman. Percaya apa tidak nanti diukur. Masuk atau aniaya. Tapi gereja Yerusalem baru itu tidak diukur. Artinya dia sudah melakukan iman. Dia sudah melakukan persekutuan dengan baik. Oh, kalau begitu bukan. Ya. Orang salah pikir lagi dan ini. Di satu dalam satu pengajaran orang pikir wah itu orang pengajaran bukan. Seluruh doktrin pengajaran yang diterapkan oleh setiap pembangun gereja dengan bagus. Tapi kalau tidak ya jangan bilang oh, saya Kristen jadi nanti saya luput dari ini. Saya Kristen jadi nanti tidak bisa. Apalagi kisah pemilu sekarang ini kalau bilang nanti memuja nama dan sebagainya tidak. Dibawa pelur oleh mabuk-mabuk, oleh setan. Ini kira-kira Kristen apa ini? Ya, seringkali mereka kurang melihat ada keimanan, ada harapan-harapan orang yang menunjukkan sikap baik. Tapi mereka apa? Mungkin mereka mereka itu cuma memahami hidup. Padahal kita ini lagi main. Kita lagi lakukan ketekunan. Lihat, saya bilang dia melihat kita tidak. Ya, karena kita memaksa di sana untuk ibadah nyanyian pun sama. Bukan nyanyi karena supaya nama gerejaku itu dipermuliakan kosong. Permuliakan Tuhan. Nyanyian itu semua punya. Gereja-gereja punya. Ya saudara, kita diadakan 5 Februari yang sangat menjadi senang gereja Kristen, cuma masih salah dipahami. Gereja Kristen ini menganggap mereka punya sendiri. Lihat, itu 15 apa itu belum ada DKI, belum ada juga Pentakosta. Tapi disahkan. Ini berarti mau dihargai. Puji Tuhan mereka yang laksanakan tidak apa-apa. Tapi kita tidak boleh disepelekan. Biasanya nanti sombong. Ya, kita bikin urus organisasi dan juga. Saya orangnya sudah tentu sangat sudah tidak open mati ketika ada kehidupan yang sawit tidak bertemu menceritakan perluasan saya sudah kurang mungkin usia saya yang seperti ini. Ya, mereka generasi saya dengan pengajaran supaya bahwa laksana di gereja terima mengerti supaya ada di masyarakat disampaikan. Tapi kalau bawa begini cuma kosong. Bagaimana Anda bisa hidup? Saya tidak percaya. Nanti mungkin ada kegiatan lain Anda ikut. Ya, ini kan namanya kalau kata kasar bilang munafik. Jadi jemaat tidak perhatikan sesungguhnya mau Tuhan. Tapi di buku sudah kita kedua ada Protestan, ada Pentekostan, makanya ya justru itu kita terutama Sion ini harus sungguh-sungguh beriman dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Begitu bukan nikah saja. Keluarga terus ya harus sepakat. Kalau istri bilang pas suami jadi yang sebaliknya sepakat. Ini perkembangan hidup. Kalau sudah rasanya itu sudah, ya makanya saya bilang tahu itu proses perubahan, ya dalam sistem organisasi sampai kepada supaya kita tahu kita melayani itu sesuai dengan Tuhan mau. Ya. Kan bisa. Ya, saudara kalau saya dari produk iman dalam bentuk kalau itu sudah kalau yang lain tidak baik saya bilang silakan mesti. Sebab kalau Anda mengikut kita sama-sama itu namanya kekristenan yang baik. Ya, mari kita lanjutkan. Cerita Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, lalu kita mendengar tentang ada pembaruan. Dan kita lihat ini cerita. Kita baca Markus 3
ayat 1 sampai 6. Coba tampilkan gambar Injil Markus. Ya, Anda melihat saya sampaikan pola Injil Markus dalam peran ada datangnya dalam peran Yesus gitu. Orang yang mengenal tabernakel itu Torah, padahal sebenarnya Yesus. Itu juga Roh Kudus. Sampai sekarang ada gereja yang masih tidak menerima, ya, artinya mereka hidup lalu tidak dengan kita, begitu mereka kurang terbuka. Sebenarnya harus terbuka dengan gitu kan. Tapi ini langsung lagi model yang untuk model begini yang seringkali saya bilang jangan kita terlalu mengikuti mereka, ya, nanti mereka merugikan kita. Ya, Injil Markus pasal 6. Nanti saudara lihat di sini di bawah pasal, makanya saya bantu dengan itu kurang jelas. Anda melihat kurang jelas, Anda melihat itu pasal pasal 1 ayat 14 sampai dengan pasal 3 ayat 19 itu percaya, masih itu bagaimana percaya, kalau percaya. Sedangkan pasal 1 tidak masuk, sudah termasuk baptisan air. Pasal 3 ayat 20 sampai 35 ini pintu kemah, baptisan Roh Kudus. Jadi yang kita masih belajar malam ini masih pasal 2 ayat berapa? Pasal 3 ayat 1 sampai 6 itu masih berkisar halaman, ya, kebenaran. Mari kita baca. Ya, ini yang disebut ikut pengajaran agar orang bilang kenapa mesti, ya, maksudnya kita tidak dikorak, tapi supaya kita harus sedikit mengerti. Ya, mari kita baca bagaimana ceritanya kita paham ceritanya supaya masuk dalam pengertian yang saya sampaikan itu langsung. Karena kita belajar jadi umat Kristen dan sudah percaya pada Nabi, ya, sudah percaya, bukan kita biar di sini orang kafir. Ingat bagaimana kita di sini jadi orang Kristen, percaya supaya kita ketika menerima ajaran tentu pandangannya ini. Kalau pandangan Anda bawa ke orang luar, Anda boleh sampaikan cara yang menurut apa yang ada. Tapi di dalam pandangan Tuhan ini yang Anda perlu perhatikan. Ya, mari dibaca ceritanya. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Perhatikan, mari lalu hari Sabat. Ini hari Sabat juga lalu. Ya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Siapa yang mati? Orang Farisi. Tidak ada Roh Kudus. Tidak mengerti pengertian, tidak melihat orang lain yang Allah. Bagaimana lagi? Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Mari berdiri di tengah." Dia lihat mereka liturat semua. Bagaimana dia bilang? Manakah yang diperbolehkan pada berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Diam. Terus ia berduka cita karena kedegilan mereka. Kedegilan. Berarti Tuhan tahu kedegilan mereka. Terus dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Marah, ya. Terus Kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ya. "Ulurkanlah tanganmu."
dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara, itu ceritanya begitu. Kita sudah ada di dalam, coba perkenalkan, ya. Kita sudah di halaman. Kita jadi orang benar, bukan karena Torah. Kebenaran ini, Allah ingin, ya, kebenaran itu Allah ingin dilanjutkan, ya. Kita yang sudah percaya dilanjutkan. Tuhan melawan orang ahli Torah itu pada sempat melihat bahwa penyesatan sekarang di tempat ini, apalagi di dalam bait Allah. Ya, bukan di luar sana, ada kebenaran Tuhan di luar, ini di dalam bait Allah. Ya, kita melihat orang-orang Herodian ini dalam cerita ini adalah orang-orang pada zamannya kerajaan Roma. Itu orang-orang Yahudi, suku orang Herodia, yang nanti kita akan lihat Herodia, orang sabar ya, orang apa kan disebut? Orang Herodian, yaitu orang pemerintahan. Waktu itu, waktu Raja Herodes memberikan tugas mereka kelompok-kelompok untuk menyelidiki di mana Tuhan dengan murid-murid. Jadi orang pemerintahan. Ya, saudara, kita waktu di pasal ini diajar untuk orang pemerintahan yang sekongkol. Jadi, ya, saudara, semalam kita telah dengar siapa? Bukan pemerintahnya yang bobrok, tapi orang-orangnya. Ya, pada dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus katakan bahwa berbeda kerajaan surgawi, ya, dari pemerintahan dunia kita itu satu. Kodrat kuasa kerajaan itu tidak sama dengan kekuasaan duniawi. Kerajaan itu tidak didirikan oleh tindakan politik. Itu di dalam Yohanes 18 ayat 36. Yang kedua, kekuasaan dunia itu tidak otonom. Tapi kalau sampai ada kekuasaan dunia otonom, adalah diberi nama Yohanes 19 ayat 11. Ini pengajaran. Yang ketiga, kekuasaan dunia itu berada dan memiliki hak-haknya. Demikian juga sebagai mana juga kerajaan Allah memiliki hak-haknya. Lukas 20 ayat 5. Dan kedua, pemerintahan itu harus diakui. Tapi kita lihat cerita ini. Yesus tawarkan yang sakit perlu tapi mereka ini jadi pejabat-pejabat pemerintah yang tidak melihat ketuhanan yang masih menjadi filsafat menurut saya. Harus jadi melihat umat beragama mereka ini seperti ini layakkah, apalagi orang Kristen pertama pejabat. Saya paling katakan perhatikan, jangan sampai Anda merasa alergi dengan sistem pelayanan yang menolong. Anda sendiri saja berkata tidak bisa menolong. Berapa banyak masyarakat mengalami keluhan. Kalau sadar kepada ajaran Tuhan, maka saya percaya diberi kebijakan dan menolong. Jadi saudara Kristen, saya berdoa untuk istri, berdoa dan lain sebagainya. Kalau tidak melakukan kebenaran, ya merugikan ya, belum masyarakat atau masyarakat ini. Tapi kalau beri keuntungan, puji Tuhan, ya seperti itu. Ya, jadi saudara, ini orang, ya,
Mereka tidak mengerti kenyataan. Saya heran. Ya, mereka tidak mengerti kenyataan. Mereka sekongkol dengan pemerintahan itu merusak, membunuh ajaran kesempurnaan kabar mempelai. Saya pernah katakan kepada Anda, tidak boleh kita sembarang melakukan keputusan keluarga rumah tangga sebelum kita sepakat menurut ajaran Tuhan. Hanya kita khawatir takut. Nanti bikin bagus supaya Papua itu. Kita tidak perhatikan kebenaran. Ya, tapi kalau seperti saya bikin cita. Anak nanti lapor, bagaimana menjadi dan sebagainya. Asal jangan Tuhan benci saya. Karena itu hidup kita keluarga. Banyak kali saya selalu bilang orang ngomong. Karena dia tidak berpikir secara serius. Ya, tapi bukan berarti kita buang. Itu tadi coba-coba pas ketua dia bilang, hak itu harus ada haknya. Jadi dua-dua sama-sama hak. Ya, saudara, saya tidak bicara di sini juga, tapi jaga hak kehebatan. Masa orang lumpuh sakit itu mau ditolong? Kalau saya bikin KKN di pemerintah, saya selalu kasih masuk pemerintah. Bapak Bupati dan itu sangat serius laksanakan. Sebab apa? Kita kerjasama membawa kekristenan itu menuju kepada kebaikan. Saya tidak tahu, kamu ke organisasi gereja saya, tapi firman kebenaran itu sehingga mereka menerima. Ya, tapi mereka tahu Pak masuk dulu. Kalau sudah masuk ini kenapa? Kita bikin kerajaan surga. Ya, sebenarnya itu penghormatan, tapi karena kita sudah berpikir yang salah-salah, ya salah kita sendiri. Kemarin salah ini, langsung dibicara. Saudara, jangan dikira pimpinan sinode kita itu, saya bicara di daerah sekolah, dia tahu. Kalau dia bilang Pak, ya ini. Maka itu umat yang biasa kalau diajari itu saja. Nggak usah sampai dalam aku takut. Dan seperti itu. Saya jadi yang terbaca. Mari kita. Dijelaskan pasal 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi sudah dijalankan pemerintahan kalau saya itu. Gereja Betel umat yang khusus. Nah, ada dari Purworejo sampai di sana. Mau bikin apa nggak bisa. Mau pemilihan angkat pejabat susah. Tapi kali ini saya dikuatkan ketua. Dari sana kita menemukan seorang pemimpin yang adil. Berarti kita hidup sudah kita. Seperti pemimpin lain, mereka akan sampaikan itu. Tapi saya pikir kita ini lain. Ya, jadi saja kalau kita anggota gereja perhatikan sasaran kita. Karena gereja dibela oleh orang-orang kita. Kalau tidak, ya sudah. Ya, jadi saya ikan-ikan rumah tangga umat yang ada dalam pengembangan gereja perhatikan ya. Jangan ulang-ulang masa yang lalu. Berapa Anda menerima? Saya tanya Anda. Tipu kabualan saja sedikit. Mereka itu ada yang kita diberi, tapi setelah itu selesai. Itulah gereja. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh apa yang menjadi milik. Jadi mereka sekongkol untuk merasa apa? Yesus ini bikin apa ya? Saudara, di berita kita ini saya terima kasih selalu kita berdoa. Kalau saya sudah dalam pikiran KKN akan muncul. Kalau yang dari orang-orang yang saya kenal cerita-cerita mengkosongkan, maka kita kosong aja. Pendeta-pendeta yang tapi berdoa kemarin kami bilang, iya, udah jadi
Nah itu, maka itu saya juga selalu menjaga kemitraan dengan pemerintah itu bagaimana, apalagi dalam menolong orang. Ya, jadi ini di dalam gereja itu cuma membayangkan gereja tema dalam gereja tidak mengerti dalam, sehingga mereka sekongkol dengan pemerintah untuk merusak dan membunuh ajaran kesempurnaan Allah. Ya, merusak. Dan padahal kasihan pemerintahan itu cuma kekuatan yang Maha Esa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ini yang sodokan barang sementara orang mengeluh. Kemarin kita diminta ayat pertama pasang Malio di gereja sebelah sana. Begitu acara kita kesana Malio hilang. Saya penasaran dengan orang tua. Padahal perawatan alas yang terjadi. Ya, bagaimana lihat Anda berani dengan bodoh? Jangan Anda bicara di sini aja, tapi di luar Anda berani melakukan di sana. Itu tantangan bagian. Ya, kalau sudah berbalik dari kejahatan dosa, lakukanlah tugasmu supaya mereka sadar. Ini belum dihukum. Sampai gereja kita itu dianggap gereja kecil, padahal punya kekuatan yang besar, mau menolong. Ya, untuk apa saya kurangi dengan kamu? Walau ketemu mabuk sana, mabuk sini. Kejahatan itu apa? Ya, kalian luruskan hidup. Sebab ini sesuatu yang benar-benar. Ajaran itu, ya, untuk merusak pelayanan, kabar kesempurnaan, supaya masyarakat itu mengalami hidup yang baik dirusakkan. Wah, bahaya. Coba Anda jadi perempuan yang ngatur, keluarga yang tidak ada harapan, lalu Tuhan menolong. Masih ada gereja peraturan begini peraturan organisasi yang sebenarnya ada dalam firman, tapi peraturannya lain. Saya bela dulu adik saya dan sebagainya yang mengerti organisasi yang sedang saya lakukan. Mereka berpikir saya ini kerjanya pakai tetap. Padahal mungkin saya pikir sekarang betul. Mungkin mereka dengar sekarang saya naik dulu dia dengar dulu. Saya tidak ajar semau saya tidak tahu apa itu organisasi. Tapi setelah dilihat ini, persekutuan perhimpunan. Lalu kita tidak suka, kita perhimpunan apa? Sudah melihat di Indonesia saksi Jehovah sudah itu. Bahkan ada sekte-sekte yang baru satu ditutup. Jangan bertipu dengan gereja yang tidak jelas salah satu. Ya, jadi di yang kecil ini pernah Pak Polsek kasih bicara dengan saya dengan Pak Pendeta itu. Saya bilang begini, karena untuk nanti orangnya bagaimana, saya mesti cari. Ya, perkembangan itu harus dipahami. Karena kalau aja nanti kalau kita dengan yang lain itu tapi kalau kita sembuhkan orang dalam ajaran karena dia datang, dia mendapat hidupnya, bisa bicara kalau gereja dilawan model apa, itu kenyataan. Orang itu mau hidup atau mau sakit terus. Ada pengelolaan yang gitu. Saya pernah dengan pendeta masih hidup, Bapak. Waktu dia sibuk, ada persekutuan juga. Anak pendeta Bapak itu sudah. Biarkan saja kita sepakat rumah ada atap Tuhan Yesus. Jadi kalau orang masuk ke sana sudah, Bapak Pendeta bilang, kalau dia bukan dapat seperti Bapak Pendeta, saya suka. Ya, beliau sudah mati. Ya, bukan cari tadi sekarang kita yang tidak paham. Nikah rumah tangga bersama tidak serius. Nanti kesini putar sana. Istri papalas,
nanti lagi sudah pergi, mari kita masuk ke sini saja. Pemalas gereja, rumah tangga yang bisa lihat, ya, pantas sendiri lapar sampai mati, susah dilihat. Kehidupan rumah tangga dan Allah. Rasul-rasul terpaksa bikin rumah, di situ dia bilang tidak di dalam rumah. Karena sekarang sudah program keuangan, program bukan kebiasaan. Bapak Kepala itu cuma saya dengan sama jemaat, saya depresi karena saya tinggal di rumah panas. Jadi saya mencari supaya Bapak sehat. Kemarin saya dengan kepada saya sudah lihat orang sudah pasti benar bilang ikut sudah. Saya lewat karena saya belajar dari situasi dan kondisi. Amin yang cukup hebat. Saya bersandar kosong. Sekian jam sudah terbuat pada tua saya. Ini pelajaran yang kecil. Ya. Di mana saya ada dari tempat Tuhan saudara ada? Di tempat kerja ada atau mau kosong? Harus belajar praktek firman Allah. Ada di rumah di mana saja. Jangan cerita mau kosong. Bawa firman Allah dengan sampaikan di tempat duduk. Di mana saja, jangan bilang itu sibuknya Bapak Gembala saja. Saya sibuk di gereja, tapi ada yang sibuk di luar. Itu tugas Anda. Ya, jadi saudara, kita akan mendapat tantangan, tapi pengajaran itu menolong karena Yesus itu sempurna. Orang bilang Yesus tidak sempurna, cuma juru selamat. Lalu dia sempurna, makanya kita kenal. Tabernakel sempurna, kita kenal mempelajari di surga, lalu perempuan David itu sempurna secara rohani. Mana Yesus tidak sempurna? Ya. Pakai otak yang bersih bahwa Tuhan itu adil berarti dia layak. Memang kita tidak bisa lihat dia, karena dia ini sudah sempurna. Wah, kalau begitu saya ada orang lihat saya kelihatan menghayal. Dan kita praktek dulu kebenaran baru kita kenal dia. Kalau saya kebenaran saya tekun setia Tuhan kasih firman, Tuhan bukakan pola pikir saya kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saya tidak hidup kudus, saya tidak, bagaimana jimat saya mau bilang dari kebenaran? Mungkin Anda dulu mengaku ajaran itu saya sudah tahu, ya, tapi saya tidak praktekkan. Sama itu, sudah tidak kemarin itu orang yang ya, hari Sabat dia tahu Yesus itu hari Sabatnya, ya, cuma peraturan. Jangan sini, jangan sana dan sebagainya. Ya, tapi kita melihat Tuhan begitu kesal karena dia sampaikan orang itu perlu sehat, kalau semua binasa, tidak ada yang bicara. Itulah orang itu sakit kanan, angkat tangan. Ya, saudara, karena bicara usaha, kegiatan, ya, cuma sudah ada kegiatan. Jangan menjadi saya diselamatkan dalam gereja, tapi kita sudah ada dalam kegiatan. Orang ini dalam Roh Kudus, orang dia masih berdiri di sini, dia ada di dalam. Dia sebenarnya panggil orang itu masuk di dalam, dia angkat tangan dan mengalami pemberesan. Kristen yang sekarang kita tidak boleh biarkan tinggal di halaman, apalagi yang tinggal di luar sana. Kristen mabuk-mabuk, Kristen tidak diajaran Tuhan. Oh, itu bahaya. Kristen halaman saja diajak diserang melalui Taurat, tapi harus masuk Yesus yang mengurapi. Dan dia lahir dari Roh Kudus, dia ada dalam kekudusan. Jadi ada karunia-karunia dari Tuhan saja, supaya orang ini ada di dalam, karena dia sembuh, dia menjadi berkat. Maka selalu saya bilang, gereja yang memiliki pengajaran terang dalam firman, gereja yang lolos dari iblis,
diganggu oleh terus hatinya, dia akan mendapat pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi saudara di sini untungnya Anda mendengar pembicaraan. Ya, jadi pelayanan yang kurang sempurna. Tadi saya kasih sudah di mana Anda melayani. Saya beri uang melayani. Anak sekolah dapat kerja, melayani supaya bantu kerja. Dan saya rindu Anda masuk gereja membawa persoalan. Nanti sudah diperbaiki, keluar, pusing gereja. Biasa pernah bilang kalau begitu, tidak semua masuk gereja. Anda merugikan gereja. Tinggal dilayani, makan kenyang, tapi tidak tahu melihat apa yang Tuhan perlu bagi gereja. Saya ini ada bersama pelayan gereja. Kalau dilihat, supaya Anda bukan zamannya Rasul Paulus. Kalau saya bilang berkorban dan memberi itu ada program itu. Kalau ada koreksi di program, itu nanti dirapat ke sekolah. Sudah uangnya sudah sampai di mana dibuat pergerakan. Tidak memberi tapi mau koreksi. Wah itu salah. Betul, di Masyarakat kita ini miskin. As gereja yang ada di mana. Lalu kita melihat itu bisa. Maka itu ada diajar. Semua harus datang ajar berdiskusi supaya melakukan tugasmu. Ya. Supaya kita harus berkembang menolong. Orang kalau tangannya itu sudah lumpuh itu tidak dapat perlu ditolong. Orang Kristen yang tidak tahu memberi, yang belum sempurna ditolong. Maka itu yang dibuat dengan firman Allah. Tuhan perhatikan tubuh itu dirawat dengan baik. Kenapa? Karena dia menjadikan rumah Allah. Ya. Jangan pakai stok Kristen dulu. Oh, biar begini tapi Tuhan dari rohani, bukan saja itu Anda stop dengan pola pikir masalah yang sudah tidak maju-maju. Coba pikir yang saudara, Anda sudah maju, jemaat ini Anda sudah jadi pegawai, jadi pekerja dan lain sebagainya sudah jadi berkat. Tapi kenapa kita tidak dapat apa-apa? Karena jangan lupa, roh yang kemarin saya bilang, dia paksa. Sampai kita tidak setia pada gereja, melakukan lawatan dengan kita suka skol pemalas gereja, kita bandel di rumah, anak suami istri anak tidak mau gereja dengan apa? Ya, maka itu saudara jangan dulu bilang bahwa pendeta ajar marah, tapi Anda sendiri bagaimana saya melakukan tugas saya. Ya, saudara, saya melihat pengacara ini banyak menolong. Bahkan para pembawa sudah meninggal, tapi kesan para pelan, termasuk saya salah satu, dan beberapa rekan masih berkiprah dan kisah dan berkembang di dunia internasional. Kabar ini bukan di Pulau saja, ada di maka satu waktu saya bilang begini, ketika Inggris yang bergerak jangan karena Anda saudara-saudara itu mau di hari ini Israel dalam kehidupan Indonesia. Nanti semua dia kekuatan yang membela sebabnya. Waktu saya sampai di Israel, diungkapkan waktu ini dari satu waktu di sini Armageddon dan di sini ada rumah. Dia berikan penjelasan, saya pikir banyak telah dibangun, tapi ini masih mencari. Kita berdoa. Waktu musim itu terjadi, kita mendapat perlindungan. Gereja yang ada kebenaran, gereja yang ada kekudusan. Anak ini setelah dia sembuh, dia angkat tangan menunjukkan penyembah, hormat kepada Allah. Jadi kita tidak menyembah saja cuma karena harus berlutut,
tangan bukan diangkat, itu menyembah. Karena pertolongan yang Tuhan sudah buat di atas hidupnya. Kita ini sudah sembuh dari tangan. Ya, satu-satu mungkin ada satu dulu yang masih sakit. Karena tidak mengaku jujur sama Tuhan. Mau ditolong bagaimana, tinggal diam saja. Jadi ada jadi jemaat itu kau belajar kasih tahu saya punya kelemahan kekurangan yang membuat saya tidak. Kasih tahu, jangan tinggal-tinggal aja. Pak jemaat ini tahu, oh itu dia. Supaya satu waktu ada servis, ada pertemuan poin lagi. Ya, jemaat ini saya hadapi, jangan seperti dulu. Nanti dia tidak itu masuk, bikin gereja jadi gudangnya sampah. Bukan, jadi umat itu sudah ada. Jadi saudara, ya, jadi Yesus masuk pada tepat hari Sabat, ya, dan orang itu mendapat kunjungan langsung. Kalau tidak demikian, orang itu berada dalam posisi tidak ada apa-apa. Kita ini, kita bukan di sini, kita terus masuk. Ini ketentuan kita. Iman itu bukan iman di sini saja. Oh, saya sudah bertobat baptis, malas gereja, masuk terus banyak umat. Ini saya mesti saya berikan panggilan untuk dia dibaptis ini. Enak, tidak mau lagi. Kamu baptis pendidikannya, terus tidak ikut. Ya. Waktu itu karena saya dosa, jadi diampuni saya. Saya cuma menangis. Banyak orang itu menangis lama, tidak mau maju. Kalau saya tahu berbuat dosa baru menyesal, karena saya tidak mau layani. Enak. Kalau sudah sadar bahwa Tuhan mengampuni dosa, harus sadar cari Tuhan terus. Nanti ada tinggal di dunia lebih susah lagi, karena tidak tahu ibadah, tidak diberi ajaran lebih susah. Ada yang berbakti punya anak, terus tambah lagi. Atau keluarga sampai ada rencana bilang, ini anak mau dijual, anak ini mesti naik ke pengadilan supaya ini banyak saya enak. Cepat Sion lagi. Saudara, saya sampaikan karena kita ini umat di koridor, kita di umat tidak besar, kecil. Kata orang macam tangan, ya, tapi Tuhan 17 kasihan. Justru hari Sabat itu perhentian artinya perhentian Roh Kudus. Justru berita firman dalam beberapa Roh Kudus itu menolong. Kalau orang itu duduk tidak mau terima, itu kereguannya sendiri. Tapi saya percaya orang itu dia mendengar. Coba ulangi baca lagi ayat. Markus pasal 3 ayat 1 dan sampai 6 firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari, berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedebilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada
mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodia untuk membunuh dia. Ya, jadi kalau kita melihat umat itu tidak pernah mendapat kunjungan firman Allah, urapan Roh Kudus dan sahabat itu bicara kepada dia, maka itu sebagai kekabaran bahwa itu bukan saja korbannya saja, harus ada urapan Roh Kudus kepribadian untuk menolong. Kalau Anda berubah, puji Tuhan. Kalau Anda tidak berubah, ya Rasul Paulus kan serahkan saja kepada setan. Lalu setan ajar orang itu. Tapi selatan masih punya upaya tolong supaya berubah. Itu tugas kami. Jadi saya Bapak Tuhan tidak bisa bilang umpama mafia kalau upaya. Kalau upaya itu kini langsung aja masih ada banyak hal dipikir untuk berubah. Jadi tidak ada yang seperti ini. Tidak seenaknya. Ya. Banyak kali kita kalau umat yang baik itu puji Tuhan. Kalau lagi kita bandel susah. Banyak yang keluar dari diri. Bandel nanti. Yang sudah jelas, yang nubuat membosok, itu sudah jelas orang. Tapi dia bagaimana sudah itu memang seperti Anda lihat angin di laut, ombak, cakalang bagaimana itu tidak lama lagi itu. Ya, artinya tutup begini kita kasih luruskan, maafkan saya, itu banyak luruskan kalau manusia itu berubah. Dipakai lagi, itu tujuan gereja. Ya. Jadi saudara, ada yang kurang tidak mau seperti itu bukan. Akhirnya lebih bagus jadi suami. Jadi baik ya. Saya ingat firman Allah untuk katakan jangan kamu takut terhadap orang yang membunuh tubuh. Lebih bagus sama yang membinasakan nyawa. Karena hidup di dunia ini. Tapi Tuhan jadi pelihara juga. Nah ini misalnya semangat itu meledak untuk mengajak Anda juga. Mari kita hidup dengan Tuhan. Jangan cerita berhala, cerita suami, cerita setan pergi di sana. Oh ini gini. Untuk apa cerita itu? Memang ada kuasanya. Ada. Tapi kalau orang dengan Tuhan punya kuasa lebih, dia tak bisa. Dia takut. Tapi kalau Anda cerita mau Anda tinggal di situ terus. Percuma ini. Ya, saudaraku. Ya, jadi di sini kita melihat di dalam baik apa? Ya. Tapi mereka tidak menunjukkan bagaimana caranya orang supaya ini menjadi sembuh. Ini yang susah. Ada pertama, kalau kita berdoa, kalau kita bukan kita Kristen itu biasa begitu. Ini juga sama. Berikan kesempatan bagi rencana Tuhan dalam pelayanan. Mungkin dengan melayani orang lain kita dapat apa-apa. Tapi kalau kita pun diubah itu selalu menjaga dia bisa dilayani dengan baik. Bukan dia bisa siapa kan pertanyaan saya. Karena harus Anda dikuruskan. Anda memiliki rasa hormat, ya. Ya, ada satu kemampuan soal kita mimbar sana sini. Terus di mimbar itu, ya banyak orang khotbah. Kalau di mimbarnya sendiri Tuhan tanggung jawab. Apa itu? Kalau di mimbar orang ini dia teman saya di Selasa, dia bilang apa dia saya memimpin. Terus kalau di gereja kita kenal dengan orang, bukan pokok
saya dulu. Ada penginjil sekarang masuk dalam gereja, seluruh mimbarnya dipindahkan. Harus saya bilang, saya kenapa berbagi saya di agama. Jangan ini terjadi. Kalau ini terjadi di lapangan, puji Tuhan, itu penginjil. Tapi masuk dalam gereja, pasal ibadah itu menyangkut gembala, penginjil. Ini maka itu mungkin Tuhan kelihatan tahun saya dulu untuk meminang. Bisa melawan argumentasi tidak apa-apa. Saya juga bisa menerima. Asal kita lihat sejahtera umat Tuhan. Itu aja. Saya juga kekuatan, saya juga perlu Tuhan. Tapi bagaimana seperti gereja di tanah Papua? Roh Kudus di depan, firman harus Tuhan. Bagaimana kalau saya buruknya terbang kita Roh Kudus di depan, firman. Padahal bukan Roh Kudus di depan, dagingnya yang di depan, firmannya di belakang. Makanya nanti pendeta itu ngomong firman lama saya sudah tahu. Tapi Roh Kudus yang Rasul Paulus bilang terakhir dengan murtad, terakhir dengan dia, karena tidak ada peningkatan Roh Kudusnya, ya, tidak peningkatan dalam pengajaran firman Allah, supaya dirinya masuk menjadi baik Allah, disucikan, didisiplinkan, nggak ada, ya. Makanya ya susah, harus terima ajaran, ya, supaya umat itu rohani, karena ada nasihat, ada rohani tingkatan, ya, ada pemahaman tingkatan, ya. Jangan suka kecilkan firman Allah. Kamu pergi gereja saja pengajaran dia kalau saya ini umat ini saya marah, tapi saya pikir lagi mungkin ada dalam punya alasan kalau kita dihadirkan, tapi ada yang biasa, ya. Makanya pola rencana yang saya rencanakan siap, kalau tidak mau siap nanti sudah. Jangan dulu yang fokus sudah pernah. Anda yang baru, mungkin kita sudah pernah pakai. Tolong melihat kita dan doa itu yang Tuhan kasih sama kita. Bisa tak? Sebab Anda pemalas gereja, pemalas mungkin cuma tidak ada pelayanan, itu banyak saya ingat pelayanan. Tapi apakah nanti melayani terus? Makanya itu pelayanan. Ikutan Tuhan dan supaya berjalan terus kalau tidak, ya. Dan ya, Tuhan kalau sehingga rohaninya hidup, dia terbang. Ya, judul Markus 3 ayat 1-6 yang dibilang menyebutkan roh itu adalah percaya dan kehidupan. Jadi percaya itu ada kehidupan. Bukan kita beriman, tidak ada kehidupan bagi diri. Sia-sia. Kita sakit, kita bermasalah, disembuhkan, ada kehidupan. Hidup untuk Tuhan. Tahun 2023 ini kita punya kekuatan pembangunan tubuh Kristus seperti hati rohani yang kemarin saya sampaikan di murid-murid pemetik mayat kandung di hari Sabat, menunjukkan usaha dalam pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Sekarang kita mulai berpikir seperti itu. Saya sucikan diri, saya terima bahan, saya digerak untuk memikirkan itu. Bagaimana Kristen yang lain, ya, bagaimana mereka itu mengalami bagian daripada rencana, karena Tuhan bilang baik tangannya akan diukur.
dipesankan. Kalau mereka belum mengerti, kita arahkan begitu. Ya, karena mungkin mereka bersorak semangat dengan kalau tidak apa-apa, kalau tadi itu semangat. Tapi kita yang sudah mengerti. Ya, ada usaha. Tapi jangan seperti tadi, jangan menghalangi orang hidup tanpa harus kepribadian berfungsi dalam hidupnya. Jadi bahwa sebenarnya orang itu tidak berdosa, ya. Apalagi kebenaran dalam hidup itu, ya, menimbulkan anak-anak. Jadi mungkin pola pikirnya tidak belum, tapi kalau dia terima pengajaran, nasihat, mungkin saya rasa seperti itu. Jadi saudara, kita belajar dalam pola kadenaku tujuannya itu, ya, bukan kita jadi orang yang banyak pengalaman, tapi harus dalam urusan batang kesempurnaan. Karena kota Yerusalem, kota pengantin, itu tahu. Wahyu katakan tabut yang di jalur sekarang ada di surga. Ya. Era bicara apa yang sudah itu gambaran Yesus yang ada di bumi dan pesta pengantin. Dan memang wahyu sebelum bicara berbahagia di dalam pesta kawin dan mempelai dengan mati. Jadi kabar pengantin itu bukan kabar satu acara nikah, tapi memang kebenaran. Lalu Bapak nanti gimana? Keluarga rumah ya kita ke surga. Pestanya di sana ada. Jadi kalau di rumah di dunia sudah kita rumah tangga yang pantas dia suka nikah pengajaran. Dia mau disejukkan bobrok seperti ini. Sini ke sana dia mau bertobat. Penghancuran sini dia mau. Anda boleh tinggal dengan donasi. Kalau Tuhan kasih kebenaran, Anda kembali praktek. Lakukan kebenaran, bayar Anda. Kalau Anda tidak melakukan, itu sama tidak bayar Anda. Anda jangan anak masuk surga. Bayar Anda. Karena Yesus sudah menolong Anda. Kalau soal nikah rumah tangga, nikah yang baik. Berikan sama Tuhan cara Tuhan untuk membayar cara saya yang kotor. Karena gereja ini pengajaran menolong Allah. Kalau Anda masuk lagi tetap dalam keluar dari gereja. Saya keras karena saya sayang Anda. Firman dan ajaran itu tidak akan manis. Selalu menolong kita. Ketika kita ditolong oleh Tuhan, kita mendapat masa depan. Kita usaha untuk keluar dari keluar dan maju. Itu yang dinamakan jual yang berhasil kalau kita dengar. Maka itu saudara, cintai pengajaran firman Allah. Karena dengan demikian Anda mengalami berkat Allah. Orang tadi di posisi sudah masuk bait Allah di dalam, karena Tuhan Yesus ada di dalam dan di sini, maka dia mengalami pertolongan Tuhan. Tangannya itu dia angkat sebagai tanah, saudara. Ketika kekristenan kita sudah ada di dalam berkat keluarga kerajaan. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3, kemudian Wahyu pasal 12 ayat 17. Perbandingan pasal 3. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadamu sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan pesta dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya,
karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Pasal 12 ayat 17. Firman Tuhan, maka marilah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kondisi lokalis seperti ada di Sulami, kita baca di Amsal. Sulami layak masuk dalam menjadi istri Salomo, itu gambaran gereja yang masuk. Tapi yang tidak belum dewan itu yang masuk. Kita baca perbandingan wanita ini Tuhan badan ini mengandung pasal yang ke-8 ayat ke-10 dan 8 di situ kelihatan dua. Coba ayat 10, ayat 8 dulu, ayat 8 merupakan ayat 10. Firman Agung. Ya, Firman Agung. Pasal 8. Ayat 10 dan 8. Ayat 8 dan 10 gitu. Ya. Firman Tuhan ayat 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Ayat 10. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Ya, itu Sulami dengan Wahyu 12 ayat 17 itu menunjukkan adiknya yang seperti itu cuma ini rohaninya itu Tuhan cuma baptis, nggak tahu masuk kekudusan, nggak tahu terima karunia yang melakukan model begini. Jangan ini masuk ke kantor, nggak ada. Kristen modern. Jadi orang tidak suka kalau sudah di sini kita diajar, apalagi kalau lihat kami di keluarga sudah mulai merasa sungguh-sungguhan. Orang itu tidak suka. Malah dia jadi buat pendeta keluarga itu. Saya rasa itu masih ada di pengajian jemaat. Hati-hati. Anda perbaiki diri untuk bagus supaya Anda tidak masukkan roh yang satu. Terus apa yang masih tidak ada buah dada kecil mau masuk di persiapan pernikahan Kristen bertahun-tahun? Kita sudah percaya, jadi kita luruskan panjangan pasal ini. Percaya dan hidup itu ada di sini. Hidup dalam pengajaran, hidup dalam terang, hidup dalam tahu menyembah, supaya perbedaan daging ya bisa melakukan perbuatan daging itu. Percaya Yesus mempelai akan datang. Tapi kalau tidak sampai di sini, kita bicara usaha setengah mati untuk kepentingan karena cuma di sini. Bapak pendeta mungkin pekerjaan Tuhan mau aku susah. Saya tidak begini informasinya seperti ini. Saya sudah berapa tahun, 12 tahun. Saya berpikir untuk harus ada perubahan. Tapi sama seperti itu. Kenapa? Karena roh-roh di dalam dia bisa ada lalu ada tidak bawa diri terbaik diri. Tuhan sudah kasih kita ternyata dia mau perbaiki diri. Memang masalah. Tipu-tipu. Hidup tidak dicoba dengan manusia. Suka tipu. Dari rumah bicara keluar rumah tipu. Bawa masalah. Gereja pusing. Di rumah bicara baik. Begitu di luar kumpul. Nanti masalahnya ini. Perbaiki supaya Tuhan tuntas. Dengar-dengaran dalam ajaran Tuhan. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan baru itu. Ikutan itu. Hidup Tuhan akan berubah. Tidak ada yang mustahil. Sebab aku percaya kepada Allah.
Doa-doa kita setiap sampai pada Allah. Jangan dianggap kosong. Doa itu karena sekalipun itu kamu tidak disebut, tapi kesetiaan suasana surgawi, merindukan kebaikan Anda karena Anda menjadi umat yang percaya dan mau urus diri. Tapi di sini saya lihat banyak mungkin tradisi, ya kami tetap masih udah kurang lebih. Makanya kita yang selalu hidup dan membawa. Ya, saudara, dia di dalam, dia sudah masuk, dia sudah masuk di dalam. Ya baik lagi, dia sudah dalam. Ya, minggu lalu dari kebenaran di korbannya, tapi dia lanjut tempat kesopanan. Orang ini masuk. Saya kaget ibu saya katakan orang itu tiba-tiba tahu ada posisi ini, menurut saya ya. Banyak kali kita jadi Kristen luar, kita pikir mau masuk gereja ya. Tapi kok berpikirnya? Karena kita sudah tidak justru itu kayak supaya kita ada kegiatan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Yang lama jangan diulangi lagi. Tapi kalau sudah jadi dalam kehidupan, tapi ulang-ulang kepada Kristen tidak tahu bertobat. Bertobat untuk maju ke depan. Ya. Urus rumah tangga dengan baik serta saling mengasihi, pergi ke gereja. Ya. Jadi umat Tuhan perlu berdiri di tengah-tengah kesucian. Hanya kesucian yang menolong tangan yang tidak berguna itu disembuhkan, disempurnakan. Walaupun orang lain kritik, orang lain mengatakan, tapi dia mengalami kesempurnaan. Karunia. Ini ruangan suci bicara karunia. Maka itu saya karunia yang diperlukan kita, bukan bertentangan. Karunia itu bukan kepentingan diri sendiri, itu kepentingan bersama yang lain. Jadi saya tidak dengan sana. Jangan sampai yang sana bilang saya. Karena ada yang bilang, dia itu misalnya. Ada. Dia bagaimana? Kudus itu saya tahu. Banyak ada yang mewakili di gereja ini pengenal cuma ada tidak kasih tahu sebenarnya supaya kebersamaan. Ya, karena Roh Kudus sudah tercurah sehingga kita sama-sama melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan kasih kepada kita. Ya, perlu ada sebuah kesatuan. Ya, Roh Kudus itu bicara tentang Roh Kudus. Ya, itu tidak boleh mengabaikan Roh Kudus. Firman Allah itu adalah hukum, ya, mengabaikan hukum dalam, ya, mengabaikan itu dalam persekutuan dengan firman Allah yang Kudus ini pakai Kudus. Dia Jumat itu tidak boleh diabaikan. Nah, kita sudah ingat dua sistem Tuhan, darah untuk membeli, darah harga, firman menyucikan. Jadi kita kembali bahagia. Setiap Jumat, setiap bulan itu aja. Tapi saya Jumat masih banyak. Mau makan saja bingung. Tapi saya belum beres jadi jalan dulu. Terus kenapa? Susah. Masih bangun. Bapak pendeta sudah maju era program. Ini maju saja. Dia masih pikir dia punya diri, dia pikir lalu. Kenapa tidak bertobat? Sudah hidup dibenarkan, harus bertobat. Bukan keluar lagi dari pintu bebas. Tidak percaya istilah di dunia yang fana ini. Ya, saya capek. Maka itu selalu saya berceritakan dari sini. Di sini ada berapa yang sudah mengalami perubahan. Akan jadi jaga itu atau bagaimana. Dan kalau di gereja tidak ada perubahan, saya tidak percaya dari Tuhan. Apalagi kalau kita bilang
ada orang yang paling kapok, nggak bisa berikan penghasilan karena sendiri kado. Tapi ada mujizat Tuhan, Tuhan buat orang lain yang melihat ke dalam keagungan Tuhan, dia berkorban sekali begitu besar. Itu beda. Itu saya lihat kalau maka kita dalam ibadah kita yang melayani dengan sangat saja ada aturan yang itu. Anda perlu tanya saya, kapan Bapak harus selesai? Kalau belum, yang ada dulu. Ya, jangan kita terlalu tergesa seperti dia berpikir yang cuma mau puji Tuhan, melayani semua. Ramai tiba-tiba barang tidak mesti. Gembala sendiri tidak tahu. Organisasi waktu pengenalan tak tahu. Bagaimana nanti sembah? Mahasiswa sendiri yang bicara firman Allah itu suka tahu organisasi. Jangan ingat ngomong di muka saya. Saya ini manusia. Bukan saya tidak terima jalan doa saudara. Saya takut. Sekarang ini jadi kita kalau ada tanda tangan Bapak Gembala diterima. Yang lain ada urusannya, ada cara. Cuma ini keluar ketika ini susah. Bapak yang tidak bayar dia itu bukan. Tapi kalau bukan tanda tangan saya dari sini. Perhatikan. Sekarang ada rencana besar di Kota Solo akan dibangun lewat Paikan satu isu besar. Ada beberapa ini kemajuan. Saudara, jangan bercanda. Saya kasih lagi saya sudah dekat kubur sedikit di jalan. Saya hina seperti begini tapi boleh lalu kemarin banjir angin telepon pertama tolong bayar pendeta Timotius punya rumah mungkin angin hidup bisu orang tua saya kaget seandainya kalau rumah saya mungkin tiba-tiba sudah berubah bangun maaf jemaat ya mungkin di bawah itu jemaat kalau kenapa seperti itu saya harap betul kebersamaan tapi ternyata yang lain bangun sendiri, yang lain tidak. Bagaimana saudara marah? Karena organisasi itu belum dalam. Tapi memang sangat menjengkelkan. Kok yang lain dibangun, yang lain tidak? Ya, saya rasa ketidakbersamaan yang baik. Tapi katakan orang pintar tetap bersorak benar. Orang bodoh tinggal bodoh sudah, tapi bukan berarti bodoh. Ada mujizat. Saya dengar saksi Tuhan menolong berkat. Pertahankan itu. Lebih bagus kita hidup dengan berkat kuasa Allah daripada kita hidup ditipu-tipu. Dan hanya orang itu nanti lama-lama juga kalau dia tidak berubah. Jadi kita lihat dia juga. Semoga mereka bangun hidup dengan baik karena memang mereka hidup. Waktu itu saya lihat mau masuk tidak dibangun. Ya. Tiang-tiangnya sudah tiang-tiangnya uruslah cuma tinggal lagi kokoh saja ya sementara ada yang di sini rumahnya kokoh di tangan dia yang bisa rubuh ya tapi ada itu yang terlalu sudah berlalu puji Tuhan. Nah mari kita ya jadi kita tidak boleh mengabaikan Roh Kudus. Yesus ada masuk itu yang berbakti Roh Kudus masuk hidup dalam pengajaran persekutuan perjamuan kudus, terus tidak boleh mengabaikan doa penyembahan kepada Tuhan. Ini begitu, ya. Semoga perjamuan kudus yang mendapat berjalan dan melayani itu bisa dinikmati.
Tadi saya sementara di dalam ada beberapa konsep yang saya pikir dalam pertemuan minggu kemarin kita sudah baca. Kita akan ulangi terus dan ada lagi dalam persekutuan yang besar ada beberapa yang saya dilakukan sehingga tidak bosan melihat ajaran pertemuan kudus sebaiknya ya. Karena saya tidak kenapa satu waktu untuk kasih para pendeta lain pertemuan kudus saya itu karena sudah bisa hafal. Tapi bukan hafal, hal yang ya jangan ada apa Tuhan. Saya kaget menghadapi perjamuan kudus, tapi rekannya sendiri tidak pernah diberikan kepada saya bingung. Saya dalam rohani ya, maaf, saya tidak ada. Tapi dalam rohani saya bingung. Sama-sama rekan. Kau ini pelayanan perjamuan kudus, saya yang dudukkan diberikan pelayanan jadi koreksi. Jadi Ustaz mulai yang ada mau pegang tangan. Jadi, saya tidak mengerti. Bukan saya setia satu dua hari kita diperhatikan bertahun-tahun. Kalau cuma satu dua hari saja, tidak apa-apa masalah. Bertahun-tahun. Artinya selama sakit. Karena pengajaran umat Muslim dibawa oleh mereka yang Tuhan terus masih gunakan. Saya kurang betul mereka berakhir, mereka ada teman-teman kita ada yang ada, berarti yang masih hidup. Jadi sudah gimana? Kita hidup, ya. Gereja yang hidup bukan seperti suami punya adik. Ya, masuk di pernikahan, Wahyu 12 persiapan mempelai. Jadi kita yang bisa bicara itu menyelamatkan orang lain datang kepada Tuhan. Orang lain ibu, mana di surga itu ada mempelai. Wah itu wanita tapi babi. Kok ini adalah pesta? Ya, ada gereja sama sekali tidak mau buka kitab waktu. Katanya misteri. Baik-baik, jangan sampai kurangkan firman Allah, firman kekuatan. Tanpa Quran itu firman kekuatan, bukan pengertian penjelasan. Pengertian penjelasan itu dari kebenaran. Jadi maksud apa Quran itu? Firman Allah sudah bilang dari awal perjanjian selamat nanti pegang, tapi dia kasih kurang. Nggak ada hidup yang sempurna. Itu namanya kurangkan. Jadi kemah yang saya kasih pada dimensi. Kita baca ayat terakhir Ibrani pasal 11 ayat 1. Dan 1 Timotius 2:8 nanti tidak ada lanjutan pada hari ini. Ibrani pasal 11 ayat 1. Karena bicara lama masih bicara kebenaran, bicara iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bicara masih daerah iman. Ini daerah iman, daerah pengharapan, daerah kasih. Kemarin saya bicara kehidupan kita. Kita iman harus ada harapan dalam kekudusan, baru menuju kasih. Gak bisa iman terus kasih, harus ada harapan. Harapan itu kasih, sama-sama Tuhan. Itu namanya pengajaran. Itu ajaran Tuhan untuk kita harus melihat. Jadi iman di sini tidak kelihatan, tapi sanggup membawa kepada kesempurnaan yang Tuhan kerjakan. Apa yang kita dengar, dinasihati, bahwa hidup kita akan betul kita pegang dengan pengharapan, ya, bahwa Tuhan akan kerjakan kesempurnaan. Terserah orang lain menganggap tidak ada,
Ya, maka juga jadi saya ingin kepingin sampai kita bersama kita bicara kembali karena masih cakap sehingga yang hidup tidak betul masih cakap kita kumpul dengan orang yang ingin ngomong semaunya, harus ada batas tuh. Saya kasih kata yang terbuku, ada yang terlalu bebas mengatakan di tengah bahkan kita yang jangan juga terlalu jangan biarkan gereja terus dalam posisi tidak menentu. Mengerti diri. Ya, supaya hidup ini bagus, iman itu tidak kelihatan sanggup bawa kepada kesempurnaan. Ini yang ada pada orang yang dia percaya maka itu dia datang, dan dia mengalami kehidupan. Percaya tidak sia-sia. Iman itu ada tingkat. Saudara, waktu saya wakili ya, kita baca satu ayat dulu saya akhiri. 1 Timotius 2 ayat 8. Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 firman Tuhan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Bukan, 1 Timotius 2 ayat 8. Surat 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Iya. Oh, mungkin itu. 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Tentang ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah melahirkan sebagai keturunan Daud. Oh baik, terima kasih, maafkan aja nanti saya lanjutkan di apa itu tentang di situ ada baca tentang tangannya setelah sembuh dia akan memuliakan anaknya. Baik. Yang perlu saya ingin sampaikan, iman yang terus harus meningkat. Jadi tidak ada kebenaran saja, Yesus membenarkan kita, tapi terus meningkat dalam mengalami kesembuhan. Dan saya teringat 7 gereja di Asia Kecil, 7 gereja di Asia Kecil itu gambaran mengenai kesempurnaan Tuhan bagi umat Tuhan. Ya, tingkatan Efesus 9 itu pengalaman, ya. Jadi tadi saya bilang ada pengalaman yang terus meningkat, ya. Jadi bukan gereja itu sendiri Efesus lalu yang lain, tapi itu peningkatan iman. Karena itu menjadi satu. Ini perkara yang luar biasa, ya. Oleh Roh Kudus. Ya, jadi iman semacam ini yang kita harus pegang seperti orang muda tadi atau orang yang punya tangan mati, dia bertemu Tuhan di bait Allah. Jadi ada satu peningkatan, ya. Jadi pengalaman sekarang, pelajaran percaya yang bertumbuh, percaya sampai pada baik dari jemaat Efesus terus sampai itu semua menjadi satu, ya. Kalau tadi saya tunjuk dalam rangka tabernakel, iman itu yang pertama mengantar firman Tuhan, percaya dan firman Tuhan Yesus Kristus itu firman, terus menyesal dan bertobat sebab korban bakaran, mengeluarkan buah-buah pertobatan, ya. Terus melaksanakan baptisan air. Terima baptisan roh dan kepenuhan Roh Kudus. 6 karunia-karunia rohani, buah-buah jawatan, karunia-karunia, dan yang terakhir gereja terpilih, hubungan dengan Tuhan. Itu yang ke-7. Kita memiliki jadi iman yang terus naik sempurna. Kita diajar oleh Tuhan selalu ada iman dan pengajaran.
Tapi Bapak Jemaat aku pun sempurna. Ya, tapi ajaran ini mengajak kita untuk kita terus maju. Jadi kita tidak malas di rumah ada tanda curah, ya ada suami-suami yang istri-istri makan keluarga, ya nanti besok yang main musik semua kita dan kalau tidak main, ya tidak mau ikut turun di bawah. Ya, Anda tidak perlu memanipulasi kalian naik ke atas kalau tidak duduk. Ada yang berubah dah. Saya tanya di mana mau berubah? Ya pasti akan bilang, sudah mau ke depan apa sudah? Supaya saya senang. Mau berubah? Mau? Dia mengenali kondisi saya. Dia mengenali. Supaya saya ada betul. Kiranya Tuhan memberkati kita, iman tidak kelihatan yang sempurna. Tuhan kita bisa. Angkat tangan ke depan. Mana? Kita harus yakin iman kita. Saya akan disempurnakan. Saya sendiri dengan saya karena dalam ketulusan. Saya akan melakukan sesuatu perbuatan yang besar. Saya akan mendukung terkait dengan perbuatan saya yang benar. Ya. Saya jadi orang yang berkorban, bukan bicara berkorban. Sekarang aku dibalas susah. Saya hitung kalau 50 kakak, tahu berpuluh, 20 saja saya hitung. Tapi kalau cuma 1, 2, gembala yang terancam. Pekerjaan keuangan gereja kalau tidak dilakukan, pekerjaan yang kita bicara tidak jalan. Berapa lama Anda urus diri Anda? Urus dulu pekerjaan Tuhan yang sudah disampaikan kepada Anda supaya pekerjaan Anda diberkati. Saya takut. Jangan Anda masuk gereja urus diri Anda sendiri, lalu kemudian setelah Anda jadi baik, Anda tinggalkan gereja. Silakan selamat jalan sama Tuhan. Tapi ada di sini saya hadir supaya Anda diberkati di tempat ini, di luar sana pun Anda diberkati. Amin.